Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas tema baru kita, mendesain penerapan peta okupasi dan unit kompetensi Green Job pada sistem dunia usaha, dunia industri. Peta okupasi Green Jobs dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan pemerintah Jerman melalui GIZ. Agenda kali ini adalah yang pertama TIU, tujuan instruksi umum, yang kita bahas merupakan tujuan instruksi umum yang mencakup audience, behavior, condition, and degree. Yang kedua akan kita bahas konsep penerapan standar pada dunia usaha, dunia industri, yakni konsepsi yang dapat membantu organisasi merencanakan, mengimplementasikan, dan memelihara standar dengan sukses. Kemudian yang ketiga mengenai langkah-langkah penerapan peta okupasi. Ini merupakan implementasi dari elemen-elemen kompetensi untuk melaksanakan tugas peran kerja atau okupasi. Dan yang keempat, dimensi kompetensi ini merupakan panduan ukuran yang mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari unit kompetensi tertentu sesuai konteks tempat kerja. Kemudian kita akhiri dengan latihan. Baik, Ibu Bapak sekalian, berikut adalah buku peta okupasi yang tadi kita sebutkan. Silahkan untuk didapatkan melalui link berikut. Baik, agenda pertama kita adalah mengenai TIU, yaitu tujuan instruksional umum. Secara umum, dalam pelatihan fasilitator penerapan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi, pada pelatihan dan sertifikat adalah peserta mampu berperan sebagai fasilitator penerapan peta okupasi Green Job pada sistem dunia usaha, dunia industri sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Sedangkan sesuai topik bahasan kali ini merupakan bagian dari pelatihan datas, yakni mendesain penerapan peta okupasi dan unit kompetensi Green Jobs pada sistem dunia usaha, dunia industri. Sehingga tujuan pembelajaran atau pelatihan ini sebagai TIU subordinat adalah peserta mampu mendesain penerapan peta okupasi dan unit kompetensi Green Jobs pada sistem dunia usaha, dunia industri sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Sedangkan tujuan instruksi khusus atau TIK mencakup peserta mampu mengintegrasikan peta okupasi dalam kampus jabatan atau job desk kerja Dudika atau dunia industri dan dunia kerja. Kemudian mengintegrasikan standar kompetensi dalam pengembangan standar operasional prosedur, mengintegrasikan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dalam pengembangan instruksi kerja dalam Diduka. Kemudian yang keempat, mengembangkan formulir rekaman kegiatan yang mampu telusur dengan SOP dan standar kompetensi. Dan yang kelima, mampu mengembangkan buku kerja okupasi dengan integrasi formulir rekaman dari unit-unit kompetensi dalam satu okupasi. Dan yang keenam, memvalidasi penerapan standar kompetensi dalam sistem Dudika. Baik, mari kita mulai dengan konsepsi penerapan standar pada Dudi, yakni mencakupi kepemimpinan dan pengarahan, yakni penerapan standar, konsepsinya harus dimulai dengan komitmen kuat dari pimpinan organisasi. Yang kedua, mengenai pemahaman standar, yakni penting untuk memahami dengan baik standar yang akan diterapkan. Yang ketiga, konsepsi ketiga, penilaian kebutuhan, yakni sebelum penerapan perlu dilakukan penilaian kebutuhan untuk menentukan apakah standar ini relevan. Kemudian perencanaan dan desain, yakni standar harus diintegrasikan ke dalam desain dan perencanaan sistem industri. Dan yang kelima, konsepsinya adalah pelaksanaan dan implementasi, yakni implementasi perubahan melibatkan pelatihan karyawan, pemantauan, dan pengendalian proses. Dan yang keenam, konsepsinya adalah pemantauan dan pengukuran, yakni penerapan standar harus diiringi dengan sistem pemantauan dan pengukuran yang
efektif. Kemudian yang ketujuh, kontinuitas dan pemeliharaan. Yakni bahwa standar harus menjadi bagian integral dari operasi industri dan dikelola secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya mari kita pahami penerapan peta okupasi dalam unit kompetensi Green Jobs pada sistem Dudika sesuai konteks dalam 4W atau 5W. Yang pertama adalah what, apa? Yakni proses mengintegrasikan pekerjaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan ke dalam struktur kerja industri atau organisasi. Bagaimana kita terapkan standar job tadi kepada sistem Dudika. Why atau kenapa? Ini untuk memastikan keterampilan yang relevan, meningkatkan kesadaran lingkungan, memenuhi regulasi dan standar, kemudian peningkatan efisiensi. When? Kapan diperlukan ini? Memasuki transisi ekonomi hijau. Mengembangkan kebijakan baru, terjadi dalam permintaan pasar, terjadi peningkatan kesadaran lingkungan. Itu kapannya. Di mana industri yang berdampak pada lingkungan, sektor publik dan pemerintahan, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi non-profit, dan juga LSM. Siapa yang harus melakukan ini adalah SDM, manajemen HRD, dan SDM pada manajemen produksi. Baik, selanjutnya mari kita lihat how to-nya, yakni langkah mendesain penerapan peta okupasi dan unit kompetensi Green Jobs pada sistem dunia usaha, dunia industri. Terdapat 6 langkah utama, yakni sesuai arah jarum jam. Yang pertama, mengintegrasikan peta okupasi dalam kamus jabatan atau job desk kerja Dudi, yakni judul okupasi diintegrasikan pada jabatan kerja pada Dudi. Deskripsi okupasi ini bisa menjadi masukan dalam deskripsi jabatan Dudi. Kemudian kemasan kompetensi ini bisa diintegrasikan dalam tugas jabatan kerja pada Dudi. Yang kedua, mengintegrasikan standar kompetensi dalam pengembangan SOP atau standar prosedur. Jadi judul unit kompetensi ini menjadi judul SOP, deskripsi unit kompetensi menjadi ruang lingkup SOP. Kemudian mengintegrasikan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dalam pengembangan instruksi kerja dalam diduga. Yakni elemen kompetensi ini menjadi langkah-langkah prosedur. Kemudian dikontekstualisasi langkah prosedur tersebut sesuai dengan tempat kerja. Kemudian kriteria unjuk kerja diintegrasikan menjadi instruksi kerja dan kemudian dikontekstualisasi. Yang keempat, mengembangkan formulir rekaman kegiatan yang mampu telusur dengan SOP dan standar kompetensi. Jadi di sini kembali judul unit kompetensi menjadi judul formulir rekaman SOP, elemen kompetensi menjadi langkah-langkah prosedur, kriteria unjuk kerja menjadi instruksi kerja, konteks variabel unit kompetensi menjadi alternatif konteks dalam formulir rekaman SOP. Yang kelima, mengembangkan buku kerja okupasi dengan integrasi formulir rekaman dari unit kompetensi dalam satu okupasi. Di sini buku kerja dikembangkan dari kumpulan formulir rekaman unit kompetensi dalam satu buku kerja. Kemudian rekaman kegiatan okupasi dibuat sebagai bukti berkualitas. Yang keenam, memvalidasi penerapan standar kompetensi dalam sistem Dudi. Di sini lakukan verifikasi rekaman buku kerja, verifikasi produk hasil kerja, dan validasi penerapan standar kompetensi. Baik, mari kita mulai dengan langkah 1 adalah mengintegrasikan peta okupasi dalam kamus jabatan atau job desk. Langkah ini bermanfaat dalam pengembangan standar kepatuhan, konsistensi dan keseragaman, kualitas dan produktivitas, pengembangan karyawan, penilaian karyawan, rekrutmen dan seleksi, transparansi dan komunikasi, serta keamanan dan kesehatan kerja. Pada langkah 1 ini, mengintegrasikan okupasi dalam kamus jabatan kerja Dudi, kriteria atau instruksi kerja yang harus dilakukan adalah yang pertama,
judul okupasi disebenarkan dengan jabatan kerja pada Dudi. Ini dapat mencakupi profesi atau jabatan kerja, baik struktural maupun fungsional. Kemudian peran kerja. Kemudian yang kedua, deskripsi okupasi disepadankan dengan jabatan kerja pada Dudi. Nah, deskripsi okupasi ini dapat mencakup definisinya, kemudian bidang kerja, employability skill, tanggung jawab, wewenang, dan juga persyaratan. Yang ketiga, kemasan kompetensi atau tugas okupasi ini disepadankan dengan tugas-tugas jabatan kerja pada Dudi. Nah, kemasan kompetensi atau tugas umum dapat mencakup kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi pilihan. Jadi bisa ketiga-tiganya ada, bisa juga hanya satu, biasanya hanya intinya saja. Nah, integrasi peta atau standar kompetensi ada standar okupasi dalam kamus jabatan kerja Dudi dapat digambarkan seperti tabel interface keduanya ini. Jadi judul job desk ini ekuivalen dengan judul okupasi, deskripsi ini ekuivalen dengan deskripsi, lingkup kerja ini ekuivalen dengan bidang kerja pada peta, kemudian akuntabilitas ini ekuivalen dengan employee skill atau soft skill, tanggung jawab ini ekuivalen dengan responsibility pada peta, kemudian pesan dasar sama, kemudian pengalaman kerja ini capaian pengalaman, tugas-tugas kemudian menjadi tugas-tugas dan kompetensi dan standar kompetensi. Sehingga bila Ibu Bapak ingin membuat kamus jabatan dalam rangka rekrutmen atau appraisal berbasis kompetensi, maka conformity-nya dapat segera didapatkan. Baik, mari kita lanjutkan dengan langkah 2 adalah mengintegrasikan standar kompetensi dalam pengembangan SOP atau standar operasional prosedur. Langkah ini bermanfaat dalam pengembangan kesesuaian dengan kemampuan karyawan, efisiensi operasional, pengembangan karyawan, penilaian kinerja, kepatuhan dengan standar industri, peningkatan kualitas layanan atau produk, konsistensi operasional, dan peningkatan keamanan. Pada langkah 2, mengintegrasikan standar kompetensi dalam pengembangan standar operasional betul, yang harus dilakukan adalah yang pertama, judul unit kompetensi ini diidentifikasi sebagai judul SOP yang mencakup tugas atau kompetensi melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, deskripsi unit kompetensi dikembangkan menjadi ruang lingkup SOP sesuai konteks yang mencakup menjelaskan tujuan standar dan kumpulan elemen standar kompetensi. Baik, mari kita lanjutkan dengan langkah ketiga adalah mengintegrasikan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dalam pengembangan instruksi kerja dalam diduga. Langkah ini bermanfaat dalam pengembangan kesesuaian dan konsistensi, peningkatan produktivitas, kualitas hasil kerja, penilaian kinerja, pengembangan karyawan, kepatuhan dengan persyaratan regulasi, ketelitian konsistensi, dan efektivitas pelatihan. Pada langkah ketiga, mengintegrasikan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dalam pengembangan instruksi kerja dalam Dudika, yang harus dilakukan adalah yang pertama, elemen kompetensi dari standar kompetensi ini diidentifikasi sebagai langkah-langkah prosedur. Ini dapat mencakupi langkah-langkah proses produksi atau langkah fungsi manajemen. Yang kedua, konteks langkah-langkah prosedur atau kontekskan ya gitu dikembangkan sesuai dengan proses bisnis. Apakah menghasilkan produk sesuai bidang kegiatan atau menghasilkan jasa sesuai dengan bidang kegiatan. Kemudian yang ketiga, kriteria unjuk kerja ini diidentifikasi sebagai instruksi kerja. Ini dapat mencakupi kriteria kinerja, kriteria bukti penting yang diperlukan untuk memenuhi hasil. Kemudian kontekskan instruksi kerja ini dikembangkan, jadi konteks instruksi kerja dikembangkan dalam kalimat instruksi kerja dan konteks proses bisnis. Ini dapat mencakup konteks produk atau jasa spesifik pada Dudi atau konteks lokasi. Integrasi SKKNI atau standar kompetensi pada SOP dunia kerja ini dapat digambarkan seperti tabel interface keduanya. Jadi judul SOP ini ekuivalen dengan unit kompetensi, ruang lingkup SOP menjadi deskripsi unit kompetensi, langkah utama proses ini
sesuai dengan elemen kompetensi, kemudian instruksi kerja ini ekuivalen dengan kriteria unjuk kerja, spesifikasi ekuivalen dengan batas dan variabel, quality assurance ini ekuivalen dengan panduan pilihan. Sehingga bila Ibu Bapak ingin membuat SOP penerapan standar atau unit kompetensi green job di industri, maka dapat segera melakukannya dengan memulai membuat SOP dengan cepat dan dikontekstualisasi. Baik, mari kita lanjutkan dengan langkah 4, adalah mengembangkan formulir rekaman kegiatan yang mampu telusur dengan SOP dan standar kompetensi. Langkah ini bermanfaat dalam pengembangan, pelacakan kinerja, penilaian kinerja, kepatuhan terhadap SOP, peningkatan keselamatan dan kualitas, pelatihan dan pengembangan kepatuhan terhadap regulasi, audit dan pemeriksaan, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Berikutnya pada langkah 4, ini mengintegrasikan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dalam pengembangan instruksi kerja dalam Dudika. Yang harus dilakukan adalah judul unit kompetensi ini diidentifikasi sebagai judul formulir rekaman SOP. Kemudian elemen kompetensi diidentifikasi sebagai langkah-langkah prosedur dalam formulir SOP. Kemudian kriteria unjuk kerja diidentifikasi sebagai instruksi kerja. Kemudian konteks variabel pada unit kompetensi diidentifikasi sebagai alternatif konteks dalam formulir rekaman SOP. Baik, mari kita lanjutkan dengan langkah kelima, adalah mengembangkan buku kerja okupasi dengan integrasi formulir dari unit kompetensi dalam satu okupasi. Langkah ini bermanfaat dalam pengembangan standar pekerjaan, standarisasi pekerjaan, konsistensi operasional, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kepatuhan terhadap standar, pengelolaan risiko, audit dan pemeriksaan, serta peningkatan efisiensi. Pada langkah 5 ini, yakni mengembangkan buku kerja okupasi dengan integrasi formulir rekaman dari unit kompetensi dalam satu okupasi, yang harus dilakukan adalah yang pertama, buku kerja dikembangkan dari kumpulan formulir rekaman unit kompetensi dalam satu buku kerja. Ini dapat mencakupi bisa workbook, ataupun logbook, atau jurnal. Kemudian yang kedua, rekaman kegiatan okupasi dapat dibuat sebagai bukti berkualitas okupasi. Ini dapat mencakup proses ataupun produk. Baik, mari kita lanjutkan dengan langkah ke-6, adalah memvalidasi penerapan standar kompetensi dalam sistem dunia usaha, dunia industri. Langkah ini bermanfaat dalam mengukur keefektifan pelatihan, menilai kecakapan tujuan berkelanjutan, mengidentifikasi kebutuhan perubahan, mengukur kualitas kinerja karyawan, penilaian kemampuan industri, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan reputasi, inovasi dan pengembangan produk, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan. Pada langkah 6 ini, yakni memvalidasi penerapan standar kompetensi dalam sistem Dudika, yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan atas penerapan peta okupasi dan standar kompetensi dalam proses bisnis Dudi. Ini dapat mencakupi pemantauan proses dan evaluasi hasil. Yang kedua, kaji ulang. Ini dilakukan atas penerapan peta okupasi dan standar kompetensi dalam proses bisnis Dudi untuk perbaikan berlanjut. Ini dapat mencakupi review berkala dan perbaikan berlanjut. Baik, berikut adalah contoh standar kompetensi green job. Ini yang di paling sebelah kiri, kemudian diterapkan menjadi dalam bentuk SOP seperti kita bahas tadi, kemudian sebelah kanan menjadi hingga menjadi formulir. Ini akan menjadi mudah dan cepat karena ini ada interface yang sudah kita pelajari di atas. Nah, kumpulan dari formulir unit kompetensi dalam satu okupasi ini dapat disatukan menjadi buku kerja okupasi, sering disebut sebagai workbook. Dan workbook inilah sebagai quality evidence dan dalam penerapan untuk digunakan dalam implementasi continual professional development. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk memastikan kita benar-benar kompeten, mari kita berlatih dengan yang pertama,
pilih salah satu okupasi untuk diterapkan pada Dudi. Yang kedua, pengembangan SOP dari unit kompetensi, minimal 2 lah begitu. Kemudian buatlah buku kerja sesuai dengan okupasinya. Baik, Ibu sekalian, pada bahasan sebelumnya telah kita bahas pemahaman mendesain penerapan peta okupasi dan unit kompetensi Green Job pada sistem Dudi dan langkah-langkah pelaksanaannya. Selanjutnya kita bahas bahwa diperlukan 5 dimensi kompetensi untuk memberikan jaminan mutu pelaksanaan. Yakni yang pertama adalah task skill, yakni keterampilan teknis yang spesifik terkait dengan tugas atau pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, seorang insinyur lingkungan di sebuah perusahaan manufaktur harus mampu menerapkan suatu okupasi dalam sistem kerja sesuai unit kompetensi dalam peta okupasi. Kemudian, task management skill adalah kemampuan mengorganisasikan dan mengatur tugas-tugas yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan atau proyek. Sebagai contoh, ini seorang project manager dalam bidang konstruksi berkelanjutan mungkin perlu mengatur sumber daya, jadwal, dan anggaran untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi standar keberlanjutan. Yang ketiga, contingency management skill, yakni keterampilan dalam mengelola kejadian tak terduga dan merespon terhadap perubahan kondisi atau krisis. Sebagai contoh, seorang teknisi energi terbarukan mungkin perlu merespon dengan cepat jika ada gangguan pada turbin angin, termasuk mendiagnosis masalah dan penerapan solusi secara tepat waktu. Yang keempat adalah job role environment skill, yakni kemampuan untuk beroperasi efektif dalam lingkungan kerja dan sosial di tempat kerja, termasuk interaksi dengan rekan kerja dan pematuhan terhadap kebijakan organisasi. Sebagai contoh, karyawan di industri daur ulang misalnya harus mampu bekerja dalam tim, menghormati prosedur keselamatan, dan mengikuti protokol pengolahan material. Yang kelima, transfer skill, yaitu keterampilan yang bersifat umum dan dapat digunakan dalam berbagai situasi kerja atau di antara pekerjaan yang berbeda. Sebagai contoh, keterampilan komunikasi yang baik penting untuk berbagai peran dalam Green Job, dari memberikan presentasi tentang keberlanjutan hingga mendidik masyarakat tentang pentingnya konservasi energi. Yang keenam, kesadaran dan tanggung jawab pada lingkungan, yakni diterapkan baik di tempat kerja maupun anggota. Ini adalah merupakan green citizen skill. Pegawai yang bekerja di perusahaan contohnya produksi bersih mungkin mengambil inisiatif untuk mengorganisasi program penanaman pohon di komunitas setempat atau mengadvokasi untuk kebijakan perusahaan yang mengurangi limbah. Selanjutnya, what's next to the tomorrow? Beberapa hal yang penting untuk segera dilakukan, Ibu Bapak sekalian, yakni promosikan penerapan peta okupasi dalam pengembangan proses bisnis dan profesionalisasi SDM Green Job. Fasilitasi kembangkan untuk mengembangkan SOP dan workbook untuk setiap okupasi Green Job pada suatu Dudi. Dan fasilitasi dan lakukan monitoring dan evaluasi, kemudian analisa manfaat bagi Dudi dan lingkungan. Alhamdulillah, kita bersyukur telah berhasil membahas dan berlatih bagaimana mendesain penerapan peta okupasi dan unit kompetensi Green Job pada sistem Dudi sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Terima kasih dan salam kompeten.